Pas posisi di menit kelima, Rotak sudah mulai ngejim, langsung dia ngunci. Selamat malam. Oke, di kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang pompa minyak yang terkait dengan komponen set unitnya full pump. Nah, di dalam full pump itu kan pasti ada rotaknya ya, atau ada pompanya. Misalkan kita bermasalah untuk tekanannya, bisa kita ngeteng ganti rotaknya saja, ataupun belikan satu unit set pumpnya. Tema yang akan kita bahas di sini khususnya di bagian rotak. Ini unit full pumpnya yang ada di dalam tangki. Kalau tekanan full pumpnya drop, sistem bahan bakar pun tidak normal. Kalau full pumpnya baru, arus yang dari baterai itu nggak sehat pun full pumpnya tidak normal. Tekanannya baik, filter full pumpnya kotor, tidak selesai masalah. Boleh kita ganti filter asal nilai tekanan full pumpnya baik. Semua injeksi pasti punya, dari Honda sampai dengan Kawasaki. Cuman untuk karakter bentuk itu berbeda. Kalau untuk tekanan diambil pukul rata itu nyaris hampir sama. Mayoritas orang-orang itu 85% kalau full pumpnya drop itu sukanya ngeteng. Karena apa? Lebih hemat dibanding dengan set unitnya. Kalau rekomendasi aslinya set unit ya, cuman kembali lagi ke pribadi masing-masing. Set unit yang murahan sama beli rotak yang murahan itu kualitas sudah beda. Kenapa seperti itu? Kalau set unit pump dia sudah paket unit, sudah rotaknya baru, filter full pumpnya baru, regulator di dalam casing pumpnya juga masih normal. Jika rotak ini baru, tekanannya normal, cuman regulator bermasalah, tetap nilai tekanan yang dikeluarkan tidak stabil. Karena fungsi regulator adalah untuk mengatur nilai tekanan sebelum dikeluarkan menuju injektor. Kalau regulator itu bermasalah, maka tekanan full pump pun akan bermasalah. Terserah dari tipe rotak apa saja, dari merek rotak apa saja, itu kalau bisa diuji di bawah dulu. Dengan niat apa? Supaya kita nggak kerja dua kali. Nggak taunya nanti misalkan rotak baru langsung dipasang, kok tiba-tiba baru setengah jam rotak udah mati. Itu banyak kejadian. Ini pastikan aki dalam keadaan baik dulu. Kenapa seperti itu? Karena injeksi butuh power supply yang stabil, yang normal ya. Untuk ngangkat daripada aktivitas sensor dia butuh kestabilan arus baterai atau aki. Untuk ngangkat aktuator berupa khususnya full pump dia harus butuh tegangan yang stabil supaya kerja dinamo tetap stabil. Kalau kawan-kawan di sana sudah pernah merasakan atau belum ya kita nggak tahu. Merek apa saja belum tentu jaminan normal. Untuk pengujiannya sama ya, semua Honda, Yamaha maupun Kawasaki boleh diuji di bawah. Kan ada orang yang nggak sabar misalkan langsung dipasang, ya silakan. Merek apa rotak yang bagus itu nggak bisa juga untuk jadi patokan ya, karena setiap produk pasti ada tingkat kegagalan masing-masing. Nggak ketang satu kardus pasti ada yang gagal satu misalkan. Di dalamnya ini khususnya Honda itu hampir sama tuh dengan dinamo starter motor. Di sini ada magnet kutub utara selatan, kemudian ada angkernya, gitu, ada brasnya. Yang poin pertama tegangan di full pump. Maksudnya apa? Jadi arus masuk ketika Anda melakukan kunci kontak on, cetek, kan full pump dan dengung tunging tep. Arus yang masuk ke bagian unit set full pumpnya terkontrol di rotaknya itu tegangan kisaran 12 sampai 13 volt DC. Nah nanti ketika motor itu udah nyala udah beda lagi, nggak 12 lagi ya, real 13 sampai 14,5 volt DC. Makanya kalau sistem pengisian tidak berjalan dengan maksimal atau overcharge, banyak yang beresiko untuk tingkat elektronika, sensor maupun aktuatornya. Full pump kalau yang KW beda dengan yang original bawaan pabrikan ya. Kalau yang original bawaan pabrikan begitu saman kunci kontak suara rotaknya lembut banget tuh. Ya namanya barang ori ya, nggak bisa disamakan dengan barang KW dong kan gitu. Suara dengung di dalam full pump itu kalau untuk yang KW lebih keras suaranya, tapi nggak ada masalah. Dan perlu digarisbawahi, suara dengung
yang keras dan suara dengung yang lembut untuk suara full pump tidak jaminan tekanan full pump itu normal. Untuk memastikan tekanan full pump, kita harus menggunakan alat ukur pressure full pump dengan satuan PSI boleh, bar boleh, rata-rata ringnya 40-50 PSI. Lu kok 50 PSI mas? Kita kan ngambil umum. Kalau barang ori 40-42 nih, kalau barang KW bisa tembus ke 50. Tidak boleh di atas tersebut ya. Kalau terlalu lebih itu biasanya injektornya malah terlalu tipis tuh keluarnya, motornya gampang panas. Bukannya dia bertenaga, enggak ada tenaga malah. Maka di sini untuk mendapatkan nilai tekanan yang ideal, yang bagus, pastikan tuh baterai aman dulu. Di dalam aktivitas kerja rotak ya, motor nyala, di dalam tangki kok gak kebakar ya, di situ kan sudah didesain pengaman. Dan kabel rotak ini nggak boleh disambung biasa, kalau putus minimal disolder. Nah, dinamo ini kalau kerja pasti hangat, nggak beda kita ya. Kita kalau kerjanya berat pasti badan kita keringetan, suhunya badan sudah hangat. Maka tersebut di dalam rotak itu ada dua kemampuan speknya. Kemampuan apa? Kemampuan untuk mengeluarkan tekanan minyak, kemudian daya tahan tentang tegangan. Maksudnya apa? Ketika motor ini nanti dipakai jalan itu kemampuannya bertahan nggak? Speknya bertahan nggak taunya nanti kalau habis rotak dipasang baru seperempat jam perjalanan rotak sudah KO. Nah, maka di sini data terakhir kita lakukan uji daya tahan rotak. Bisa digunakan untuk tipe rotak Honda maupun Yamaha. Nah, untuk time durasinya di sini sudah tak buatin juga. Pengujian tanpa beban timer plus minus. Paling cepat dan paling lama untuk pengujian daya tahannya kurang lebih 3-7 menit. Ya kelamaan mas, nanti pasien saya keburu pulang ya terserah anda. Mau langsung dipasang ya silakan, mau diuji dulu ya silakan. Kan gitu. Ini rotaknya real ini rotak sudah uji lapangan. Kita pakai yang Honda CKD, kemudian rotak yang palsu, rotak yang second, bawaan motor masih ori, tekanannya 20 PSI. Oke, berarti sudah nggak mampu untuk mendapatkan motor yang enak. Ini mas, rotaknya nanti kebakar lah, rotak baru nanti coolnya habis lah. Pada dasarnya dia itu ada 12 volt ya. Pada dasarnya nanti akan ngisep bahan bakar minyak dalam kontak keadaan on, nanti arusnya segini ya toh. Kalau kita mau ngetes ini kan berarti kan nanti logikanya motor pakai jalan toh, berarti nanti akan kita kasih charging arus. Berarti kalau ngetes di rumah harus pakai charging aki dong. Ya enggak lah, nggak usah, nggak apa-apa, yang penting akinya normal. Ini kan kita hanya pembuktian ya. Kalau posisi kontak on aja harus segini, nanti kalau motornya jalan kan dia sudah ada kenaikan arus ya. Ini rotak yang second original ya. Kalau yang ori itu di sini ada ketokannya kayak kuningan. Ini yang palsu, yang KW, terserah saya apa saja ya. Ini juga sudah pernah kita lakukan pengujian di motor, aman. Nah ini yang kasus barusan ya, baru hitungan jam terpasang sudah bermasalah. Jadi dipakai jalan, baru 1 jam perjalanan motor sudah langsung mati. Rotak sudah nggak mampu lagi, daya tahannya sudah bermasalah. Ini bukan ori ya, ini CKD. Sering kasus-kasus ini, nggak cuma di merek CKD saja, semua tipe merek itu bisa terjadi seperti tadi, seperti yang kita ceritakan. Hanya ada hitungan menit, hanya ada hitungan jam, dan bahkan hitungan hari saja. Itu ada di menit-menit mana yang mulai ada perubahan aneh dari 2 titik. Titik pertama dari titik suara, mulai ada perubahan suara aneh. Kemudian titik mana yang dia mulai rotak itu langsung ngejim, langsung ngunci. Nanti kita di sini ada timernya. Kita lakukan pengujian yang pertama dulu menggunakan rotak original bawaan motor yang bermasalah. Dia masih dengung sampai tekanannya drop. Kita colok, yang merah itu plus, yang hitam itu min.
Kalau sampean ukur kayak gini terus rotaknya nggak dengung, ya berarti rotaknya mati itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita hidupkan secara berbarengan dari timer dan saklar yang akan connect ke bagian rotaknya. 1, 2, 3. Boleh Anda sama sekalian charging akinya ataupun tidak, silakan sampean sukanya mana. Tapi di sini akan kita contohkan realnya dalam keadaan kunci kontak on kan segini arusnya. Kemudian motornya kita nyalakan, berarti secara otomatis tegangan akan naik 13 sampai 14 volt. Kita colokkan ini. Tek. Oke. Di situ sudah jalan untuk konversinya arus. Tegangan baterai sudah naik, secara otomatis rotak akan berbeda untuk suaranya. Perlu diingat, ini colokan charging saya cabut, suara rotak di ukuran normal tegangan baterai ketika dia sudah jalan secara otomatis lebih besar lagi. Dalam keadaan motor sudah jalan, ini kan bayangkan saja lah, konversi ini motornya jalan, arusnya udah tinggi. Di angka menit pertama suara tidak ada perubahan aneh, lolos, aman. Biasanya di menit pertama kalau memang dasarnya dia mati langsung kunci. Sudah masuk ke data menit kedua, suara masih tetap aman, tidak ada perubahan suara-suara yang mulai lemah atau segala macam. Hampir menempuh 3 menit pertama. Oke. Suara belum ada kasus aneh. Menit keempat sudah dilalui oleh rotak, belum ada gejala aneh. Menit kelima sudah dilalui oleh perjalanan rotak itu, masih dalam keadaan aman. Ya, sudah masuk hampir mendekati ke menit terakhir, ke menit 6 menit dalam keadaan aman suara juga. Menit ke-6 sudah dilewati, detik 53 sudah dijalankan, detik 56, detik 57 secara berbarengan ke angka 7-nya kita matikan. Oke. 7 menit ya sudah dilalui, kita stop timernya, kita matikan rotaknya. Oke, rotak bawaan motor ini untuk daya tahannya masih dalam keadaan baik, daya tahan ya, namun untuk efek tekanannya sudah mulai melemah. Biasanya yang bikin dia melemah itu brasnya sudah mulai habis, namun angkernya masih jos. Oke, akan kita ganti rotak yang kedua. Di sini nggak panas, cuman hangat-hangat kuku. Rel untuk suhu 33 derajat Celcius. Sekarang kita ganti rotak yang kedua. Baru buka kotak, segelan, dan sudah dilakukan pengujian di motor. Kita pasang 1, 2, 3. Menit pertama sudah dilalui untuk perjalanan daripada rotak tersebut, masih dalam keadaan aman untuk efek suara, tidak ada perubahan untuk barang KW ini. Menit kedua sudah dilaksanakan untuk tugas pengujian rotak, masih dalam keadaan aman, tidak ada perubahan suara aneh. Oke, sudah masuk ke tugas pengujian 3 menit pertama, masih dalam keadaan aman juga. Masuk ke data pengujian 4 menit sudah dilalui oleh tugas daya tahan rotak, masih dalam keadaan aman. 5 menit sudah dilalui oleh keadaan rotak tersebut, juga masih keadaan aman. Oke, sudah masuk 6 menit pertama, belum ada perubahan aneh. 7 menit sudah terlewati oleh rotak tersebut, masih dalam keadaan aman, tidak ada suara ngejim atau suara mati atau suara ngorok. Berarti untuk pengujian rotak sudah masuk tes uji. Sekarang akan kita matikan. Oke, Mas, rotaknya panas, yang penting jangan panas banget. Berarti untuk rotak ini aman uji tesnya. Oke, ini terakhir
rotak yang kita ceritakan yang baru hitungan menit sudah mati, nggak nyampe 1 jam perjalanan dia sudah KO, daya tahannya sudah bermasalah. Oke, akan kita lakukan pengujian rotak yang bermasalah ini. Kita setting kembali di menit-menit mana yang dia mulai ada perubahan aneh, bahkan dia langsung nge-gym. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Menit pertama sudah dijalankan oleh tugas pengujian rotak. Belum ada gejala-gejala aneh di rotak yang kita bahas tersebut. Menit kedua sudah dijalankan oleh tugas rotak yang bermasalah ini. Belum ada gejala aneh. Di menit ketiga sudah dilalui oleh perjalanan rotak ini. Belum ada suara aneh, belum ada gejala. Menit pertama belum ada gejala aneh di rotak tersebut. Oke, di menit tersebut rotak langsung meletik. Yo, di menit kelima rotak langsung meletik, langsung mumbul dia. Di menit kelima dia rotak langsung mumbul, langsung nge-gym. Tak pasangnya lagi. Oke. Di menit 5 ke 24 dia langsung mumbul. Wah, langsung dia muncul. Nah ya, luar biasa. Pas posisi di menit kelima dia rotak sudah mulai nge-gym dan panasnya luar biasa, dan dia sudah mulai ngunci ya. Kita aktifkan lagi. Tak, menit kelima ya, sudah mulai berjalan hampir mendekati ke 6-nya, langsung dia ngunci. Sudah tak tahan lagi untuk kemampuan speknya dia. Jadi kalau panas langsung mati rotak ini. Menit ke-6 kita jalankan, detik 14 kita aktifkan. Insyaallah. Masuk terakhir ke menit ke-6, 25 detik, rotak sudah tidak mampu nahan keadaan lagi. Nanti lama-lama dia akan macet mati. Masya Allah, rotak ini kalau dipasang di motornya berbahaya. Oke kawan ya, berarti data ini sudah real. Daya tahan rotak ini tidak mampu untuk spek kemampuan untuk perjalanan jauh. Dia nggak nyampe 1 kilo motor sudah tiba-tiba mati sendiri. Full pump sudah nggak bisa dengung. Nanti kalau dia sudah dingin baru bisa aktif lagi. Deal, ini rotak sudah tidak layak pakai lagi. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat rekan-rekan dimanapun Anda berada untuk pengujian al rotak, nggak cuma Honda saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam dan bye-bye.